Oh, setelah kejadian. Oh, jadi setelah kejadian dilaporkan. Orangnya kan udah meninggal. Kalau setelah kejadian dilaporkan kan orangnya udah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, nggak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita masih tentang seputaran kasus penembakan, baku tembak antara polisi di rumah Kadif Propam ya. Banyak spekulasi-spekulasi, bebas spekulasi-spekulasi liar tentang peristiwa ini. Ya kan, dari versi ini, versi itu. Ya, dan ini akhirnya banyak media juga memberitakan. Nah, kalau Babe ini mereaksi dari media-media itu gitu, ya kan. Nah, ada sosok yang memang apa ya, bisa ada di otak kita itu. Siapa? Istri dari Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo, istrinya. Ada isu tentang tanda kutip percintaan, cinta segitiga. Ya, ini ada berita begini. Istri Irjen Verdi Sambo diduga selingkuh dengan Brigadir Yosua. Kapolres agak sensitif. Wow. 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 Kita baca dulu beritanya guys. Ya. Agak sensitif. Ini dari jpnn.com. Ya, dari media jpnn.com. Selasa 12 Juli 2022. Jam 17.45 WIB. Isu perselingkuhan antara Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, Putri Sambo, berembus di tengah pengusutan kasus penembakan yang dilakukan oleh Baradae. Saat ditanya wartawan, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto pun langsung menanggapi isu tersebut. Namun dia tak mau menjelaskan secara perinci sebab itu menyangkut privasi. Kopi perlu, kita perlu kopi. Kami agak sensitif menyampaikan ini, kata Budi di Mapolres Metro Jaksel Selasa 12 Juli. Perwira menengah Polri itu menyebut dugaan perselingkuhan tersebut merupakan ranah penyidikan
Tentunya itu masuk dalam materi penyidikan yang tidak dapat kami ungkap ke publik, kata Budi. Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J tewas dalam baku tembak dengan Baradae di kediaman pribadi Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Insiden berdarah itu terjadi pada Jumat 8 Juli pukul 17.00 WIB di rumah Jenderal Bintang 2 itu, Komplek Polri Duren 3 Jaksel. Ya, itu kejanggalan-kejanggalannya udah tadi ya. CCTV diganti apa ini dugaan perselingkuhan. Ya kan, karena itu masuk Brigadir J ini masuk ke dalam kamar. Nggak main-main itu. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menjelaskan pada saat kejadian Irjen Verdi Sambo sedang tidak ada di rumah. Nah, ini juga pertanyaan. Irjen Verdi Sambo-nya nggak ada di rumah, tapi pengawal pribadinya ada di rumah. Kan pengawal pribadi. Nempel mestinya, tapi mungkin ya itulah. Oke, kita kembali ke fokus kita ke masalah istri nih ya. Kadif Propam tidak ada di rumah karena sedang tes PCR, kata Brigjen Ramadan di Mabes Polri Senin 11 Juli malam. Menurut penjelasan Brigjen Ramadan, peristiwa baku tembak itu terjadi setelah Brigadir J keluar dari kamar istri Kadif Propam Polri Putri Verdi Sambo. Dia menjelaskan Brigadir J awalnya masuk ke kamar pribadi ex Dirpitidum Bareskrim itu saat Putri Verdi Sambo sedang beristirahat. Setelah memasuki kamar, J disebut melecehkan istri perwira tinggi Polri itu sembari menodongkan pisau. Brigadir J melakukan tindakan pelecehan dan juga menodongkan senjata pistol kepada istri Pak Kadif, beber Brigjen Ramadan. Ketika itu istri Irjen Sambo sempat berteriak minta tolong. Teriakan itu membuat Brigadir J panik dan langsung keluar kamar. Rupanya teriakan Putri menarik perhatian Baradae yang saat itu berada di lantai 2 rumah tersebut. Ya, ini ceritanya yang kemarin ya. Tapi ini kan ada isu perselingkuhan itu. Brigjen Ramadan mengatakan jarak antara Brigadir J dan Baradae sekitar 10 meter. Dari atas tangga jarak 10 meter Baradae bertanya ada apa. Namun direspon tembakan oleh Brigadir J, ungkap Ramadan. Setelah itu antara kedua polisi tersebut terlibat baku tembak dan berakhir dengan kematian Brigadir J. Ya, itu jadi memang ada dugaan perselingkuhan, tapi kata Kapolres Metro Jakarta Selatan itu sensitif. Agak sensitif karena pribadi, guys. Ya, karena ini kan kalau seseorang masuk ke kamar pribadi komandan yang ada istrinya, komandannya lagi di luar, tapi pengawal pribadinya di rumah. Nah, mengamati berita ini, masih di JPNN ada berita seperti ini, guys. Nih beritanya. Ternyata istri Irjen Verdi Sambo sudah laporkan Brigadir Yosua atas tuduhan pencabulan. Ini agak gimana gitu. Kalau yang tadi itu Selasa beritanya, sekarang ini Rabu 13 Juli 2022 jam 5 pagi. Ya, tadi pagi nih. Tadi pagi. Jadi beritanya setelah ada berita dugaan perselingkuhan, terus sekarang ada berita istri Irjen Verdi Sambo sudah laporkan Brigadir Yosua atas tuduhan pencabulan. Kita baca beritanya, baru kita analisa. Putri Chandrawati, istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ternyata sudah melaporkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J atas tuduhan perbuatan cabul. Laporan polisi Putri ini dibuat Polres Metro Jakarta Selatan. Selain soal dugaan pencabulan, Putri juga melaporkan soal ancaman tindakan kekerasan. Yang jelas kami terima 2 LP atau 2 laporan dari Ibu Kadif Propam soal pasal persangkaan 335 KUHP dan 289 KUHP. Kata Kapolres Metro Jaksel Kombes Budi Herdi Susianto kepada wartawan di kantornya Selasa 12 Juli. Kapan melapornya ini ya? Dan kalaupun itu laporan sebelum kejadian, karena ini anak petinggi, mestinya sudah ditindak.
Mestinya, ya kan? Ini yang ngelapor istri bintang 2 ya. Dilapor. Jadi gimana ya? Di sini juga nggak tahu nih laporannya nih pasca kejadian atau sebelum kejadian berapa lama gitu. Waktu pelaporannya ini yang jadi masalah. Adapun pasal 335 KUHP berbunyi, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Kemudian pasal 289 KUHP berbunyi, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-lamanya 9 tahun. Karena istri dari Jenderal Polisi Bintang 2 itu juga merupakan seorang warga negara yang mempunyai hak dengan masyarakat pada umumnya. Tentunya juga ini kami buktikan dan proses, karena setiap warga negara punya hak yang sama di muka hukum, equality for law. Juga benar-benar kami terakam, ucap Budi. Ya. Itu laporannya kapan ya Pak? Nggak disebutkan di sini ya Pak. Adapun tindakan pencabulan dan ancaman kekerasan ini dilakukan pada Jumat 8 Juli di kediaman Irjen Verdi Sambo Kompleks Polri Duren 3 Jaksel. Oh, setelah kejadian. Oh, jadi setelah kejadian dilaporkan. Orangnya kan udah meninggal. Kalau setelah kejadian dilaporkan kan orangnya udah meninggal. Jadi bingung gak sih guys? Jadi gini ya, setelah ada isu perselingkuhan, ada isu perselingkuhan, terus ada laporan. Selisih 1 hari itu. Laporannya ini pertanyaannya sebelum atau pasca kejadian. Kalau pasca kejadian orang mati kok dilaporkan, kan gitu. Kalau sebelum kejadian, masa tindakannya lama? Tambah janggal nggak sih lu? Makin janggal. Menurut gue sih, nggak tahu menurut kalian ya. Gimana menurut kalian guys? Nah gitu aja. Perselingkuhan, laporan. Nah ya, gitu aja guys. Asik kita ngikutin berita ini, membuat otak intelijen kita berpikir, melatih otak kita untuk bisa berpikir jernih. Tetap santuy, tetap akan sehat ya guys. Kopinya jangan lupa ya. Alhamdulillah. Oke guys, situ aja. Gua minta maaf ya guys ya kalau ada salah. Tetap simak konten-konten gue yang lain. Jangan lupa ditonton konten-konten gue yang lain, dibantu share, ya, like and comment. Gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugaan perselingkuhan, tiba-tiba ada pelaporan. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah, Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau. Sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Ini ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.